Para sahabat sekalian, di saat kita punya masalah, orang yang terdekat yang selalu memberikan perhatian, yang selalu membantu kita mencari solusi adalah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke. Sahabat sekalian, saya terinspirasi habis menonton di medsos seorang anak yang berumur sekitar 40 tahun dan ibunya yang berumur sekitar 70 tahun. Si ibu duduk di kursi roda, si anak berlutut di depan ibunya. Apa yang terjadi? Si ibu mencium pipi anaknya berkali-kali, kiri kanan, dan seterusnya. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya ternyata adalah satu ciuman dihargai dengan Rp100.000. Jika ibu mencium anaknya maka diberikan uang Rp1.000.000. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bukan caranya, tetapi bagaimana melihat kehangatan antara orang tua dengan anaknya masih bisa bercengkrama walau dengan umur segitu. Ini menarik bagi saya karena saya juga melakukan hal tersebut dengan anak gadis saya. Di saat dia minta duit ke saya selalu menyuruh dia cium pipi kanan, pipi kiri, dan dihargai. Sahabat sekalian, kali ini kita berbicara tentang ibu. Mungkin kita ingat masa-masa kecil, di saat kita pipis, ngompol, apakah ibu marah? Tidak. Dengan rasa yang sangat sabar, dia urusin kita. Diganti popok kita dengan popok yang baru. Kemudian, di saat tubuh kita demam tinggi, apa yang dilakukan ibu? Ibu tidak tidur, beliau begadang menunggu kita sampai pagi. Kenapa? Supaya suhu tubuh kita tidak naik, supaya tidak terjadi step. Kemudian sahabat sekalian, mungkin kita sering kesandung karena kita masih balita, lari, kesandung batu, kesandung meja. Apa yang dilakukan ibu untuk menghibur kita? Ibu memukul mejanya. Kamu nakal. Apa tujuannya? Tujuannya memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan kepada kita, supaya kita tetap bersemangat belajar, berjalan, dan terus berjalan sehingga kita bisa berlari. Kemudian sahabat, siapa yang subuh-subuh sudah berada di dapur menyiapkan masakan untuk kita, menyiapkan sarapan untuk kita semua? Adalah ibu. Siapa yang pagi-pagi sibuk membangunkan kita, menyuruh mandi, agar kita berberes-beres, bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Di zaman sekarang, pelajaran semakin sulit. Di saat kita tidak bisa menyelesaikan PR, siapa yang kita minta bantu? Ibu. Mah, tolong, ini nggak bisa. Apapun permasalahan kita larinya kepada ibu. Para sahabat sekalian, di saat kita punya masalah, orang yang terdekat yang selalu memberikan perhatian, yang selalu membantu kita mencari solusi adalah ibu. Tidak hanya pada saat balita, di saat kita mulai beranjak remaja, dewasa, kita bermasalah dengan sahabat, bermasalah dengan pacar, dan lain sebagainya. Kemana kita mengadu? Ke ibu kita. Ibu, dan ibu. Semua permasalahan kita tumpahkan ke ibu, ke orang tua kita. Kemudian sahabat, di saat kita menikah, siapa yang sibuk ngurusin pernikahan kita? Siapa yang cermas dengan prosesi pernikahan kita? Siapa yang menangis pada saat ijab kabul dan lain sebagainya? Ibu, orang tua kita. Kemudian di saat kita melahirkan, siapa yang tidak bisa tidur memikirkan kita? Ibu, dia memikirkan supaya cucunya selamat, supaya anaknya juga selamat. Di saat sudah bekerja, terkadang masih juga kita menyusahkan ibu kita dengan menitipkan anak kita, karena kita tidak punya pembantu. Sahabat sekalian, tentunya kita punya banyak kenangan dengan ibu
Bagi para sahabat yang punya kenangan, silahkan komen di kolom komentar, ceritakan kebahagiaan dan keseruan kalian dengan ibu kalian. Sekarang ibumu sudah menua, atau bahkan sebagian di antara kita tidak punya lagi ibu. Yang masih punya ibu, ayo kita bahagiakan orang tua kita, ibu kita. Yang sudah tidak punya, kirimkan doa supaya dia tenang di tempat yang terbaru. Sahabat sekalian, di saat tuanya, ibu tidak sekuat dulu lagi. Tubuhnya mulai melemah, tenaganya berkurang, gigi-giginya mulai rontok satu persatu, kulit mulai keriput, mungkin banyak keluhan-keluhan yang sedang dialaminya. Sahabat sekalian, mungkin juga saat pulang kantor, ibumu sudah menunggu untuk minta diantarkan ke dokter. Jangan pernah kau rasakan lelahmu. Bawalah beliau ke dokter untuk berobat. Paling tidak untuk menenangkan hatinya, bahwa kita masih punya perhatian yang luar biasa terhadap ibu. Oleh karena itu sahabat, perhatikanlah kesehatan ibu kita, supaya dia tidak sampai menunggu kita untuk diantar berobat, tapi kita sudah lebih terdahulu membawa mereka berobat kalau keadaannya kurang sehat. Mungkin beliau menitipkan, belikan makanan kesukaannya. Jangan pernah katakan tidak. Upayakan, belikan yang beliau suka. Mungkin ini peringatan kepada kita, supaya tanpa diminta pun kita sudah membelikan apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadikan kesenangannya. Para sahabat, mungkin pendengarannya sudah berkurang. Mungkin juga di saat minum, gelasnya jatuh, tumpah, membasahi karpet, ada beling. Jangan kau marahi ibumu. Sebagaimana mereka begitu sabar menghadapimu waktu kecil, sayangilah ibumu sahabat. Mungkin juga pada saat ini beliau ngompol di kasur, sama seperti kita waktu kecil. Jangan pernah kita berkeluh kesah, bantu beliau, persiapkan apa yang dibutuhkannya. Sahabat sekalian, jika kalian mempunyai cerita-cerita menarik tentang ibu, silahkan komen di kolom komentar biar kita semua bisa menyukai. Mari kita bahagiakan ibu kita selagi masih ada kesempatan. Jangan sampai ibu kita pergi yang hanya tinggal rindu yang kekal abadi. Salam sukses sahabat Menglayang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.